Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah diberinya kita nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan. Pada pagi ini saya ingin kongsikan Anda semua dengan tujuan tajuk tazkirah saya kali ini adalah mengenai dengan persediaan hari kiamat. Tajuk kita pagi ini adalah persediaan hari kiamat. Karena di hari kiamat ini tidak ada lagi sempat kita bertaubat, karena dia datang menedak tanpa warning, tanpa disedari oleh semua manusia di dunia ini, sama ada dia beriman ataupun tidak. Jadi tentang hari kiamat ini nanti adalah tentang kehancuran alam semesta. Tiupan sangkakala pertama semua makhluk hancur lebur dan kemudian dibangkitkan kembali untuk dihisap amalnya. Kedua, tanda-tanda kiamat besar meliputi peristiwa gempa bumi yang banyak sudah kita lihat, seperti gempa bumi tsunami di Aceh dan lain-lain di seluruh dunia. Peristiwa gempa bumi ini adalah sudah tanda besar bagi kita bahawa kiamat akan tiba. Tapi banyak sekali manusia yang terlalai, tidak merasa gerun dan takut. Cuma gerun dan takut setakat ulama dan tuan guru kita berceramah. Tapi bila sudah keluar daripada tempat ceramah itu, maka lalai dan lekalah manusia itu kepada hal duniawi. Kemudian kemunculan Dajjal, turun Nabi Isa, Yakjud dan Makjud. Lalu terbitnya matahari dari arah barat dan munculnya binatang dari perut bumi yang sangat besar untuk menghancurkan bumi ini. Dan binatang ini adalah menghisap air yang ada di lautan dan di sungai sampai kering. Kemudian hancur leburlah dunia ini. Maka tidak ada lagi tinggal sisanya kecuali orang yang diberi Allah Subhanahu wa taala rahmatnya. Daripada itu, saya pesan kepada diri saya sendiri dan saudara semua, bahawa kita jangan harapkan amalan kita yang banyak. Jangan mengharapkan kita sudah hafiz Al-Quran 30 juzuk. Jangan harapkan kita sudah hafiz hadis beratus ribu. Dan jangan harap kita sudah menjadi orang ahli ibadat yang bangun setiap malam qiyamul lail dan berzikir beratus ribu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus ingat, semua amalan itu adalah telah diamalkan oleh iblis sebelum dilanat Allah Ta'ala menjadi syaitan. Tapi sangat sedikit orang yang paham bahwa ya kita megahkan kita sebagai orang yang berilmu,
lalu megahkan diri. Padahal kita lupa dan lalai. Allah berfirman dalam Quran bahwa iblis sebelum Adam diciptakan adalah sangat-sangat tinggi ilmunya, sangat kuat imannya, sangat jujur dan amanah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dia Azazil, ketua malaikat itu, diangkat menjadi ketua para malaikat. Iblis yang bernama Azazil itu diangkat oleh Allah menjadi ketua malaikat, jadi guru para malaikat, jadi imam para malaikat, dan jadi ketua agama. Berapa hebat itu. Jadi sangat sedikit manusia yang tahu kisah ini. Dari itulah mereka beramal ibadat menjadi sombong. Dapat ilmu menjadi sombong. Orang lain tidak ada yang pandai. Lalu mereka sajalah boleh menentukan orang ini boleh ceramah, orang ini tidak boleh ceramah, orang ini boleh mengajar agama, orang ini tidak boleh mengajar agama. Jadi inilah sangat bahaya yang boleh menghancurkan umat Islam dan agama Islam itu sendiri. Karena manusia sudah tinggi ilmunya, tidak percaya lagi kepada kuasa Allah. Lalu mereka lah yang menentukan sesama manusia itu yang bagus dan yang baik, yang berjaya dan yang tidak, yang boleh berceramah dan yang tidak boleh berceramah, dan orang yang sesat dan yang tidak sesat. Jadi inilah yang harus kita pikirkan. Jadi kita haruslah membuat persediaan untuk selamat daripada Dajjal dan hari kiamat itu. Apa dia? Dia bukan ilmu yang banyak. Dia bukan ahli ibadat. Dia adalah orang yang telah mengenal Allah dan mengenal dirinya dan Rasulnya pada dirinya. Karena itu di antara dua kalimat syahadat itu adalah rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Muhammad itu adalah Rasul Allah. Jadi ketika itu, perkataan bersaksi itu, maka itulah harus kita pahami dan kurik, cungkil, ambil apa artinya aku. Siapa yang mengucap aku yang menyaksikan Allah? Aku yang menyaksikan Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Siapa itu? Maka itulah harus kita pelajari dan kita kaji. Supaya orang yang mengenal dirinya siapa yang bersyahadat itu, mengucap dua kalimat itu, pengakuannya itu, yang mengaku aku itu siapa, barulah dia selamat daripada Dajjal dan hancur lebur daripada hari kiamat nanti. Dan dia tetap hidup kekal, kembali kepada asalnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sampai di sini saja dulu kita harus mengetahui bahawa rahasia kita itu adalah ruh kita. Ra waw ha. Ra itu ada rahasia, waw itu wujud, hu ha itu adalah hu, yaitu aku, kata Allah. Rahasia wujud aku, ruh itu. Ini pengakuan Allah sendiri terhadap dirinya, bukan kepada sesiapa. Allah Ta'ala itu membuat pengakuan ini adalah terhadap dirinya. Maka inilah yang boleh selamatkan kita di hari kiamat nanti. Karena bila kita sudah hari kiamat ditiup sengkala yang kedua, maka kita dibangkitkan untuk dihisap amal kita. Coba kita tanya diri kita. Adakah kita yakin bahawa amal ibadat kita yang buat kita selama ini boleh menyelamatkan kita? Ini yang harus kita, wahai saudaraku, yang kita harus sentiasa menanya diri sendiri. Setiap nyut detik nadi kita, setiap nyut jantung kita turun naik itu, tanyalah diri kita. Siapa itu? Jadi di sini saja saya kongsikan dengan saudara semua. Mudah-mudahan Allah membuka hati kita dan menguatkan hati kita, azam kita untuk menyelami, mendalami,
menilik, membedah batang tubuh kita sendiri sampai kita mengetahui apakah yang di dalam dada kita itu. Maka orang yang buta tidak mengenal apa dalam diri dadanya itu. Maka Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Isra ayat 72. Orang yang buta mata hatinya itu di dunia tidak kenalkan aku, di akhirat dia lebih buta dan lebih tersesat di jalan yang benar. Tetapi semua manusia yang belajar Al-Quran mengetahui ayat ini, mengetahui maksudnya dalam bahasa Arab, lalu merasa megah dan sombong di muka bumi ini. Padahal yang paham itu, yang kenal itu, yang menghafal itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat Allah yang ada dalam diri yang dikandung oleh ruh, sifat sama, sifat basal, sifat kalam, sifat ilmu, sifat kudrat, sifat iradat dan sifat hayat. Siapa punya itu? Adakah itu sifat kita? Bukan. Itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang dipinjamkannya kepada kita. Lalu dibungkus dengan sifat af'al Allah itu batang tubuh kita. Maka tersembunyilah sifat ma'ani Allah itu. Yang 7 itu. Sama, basal, kalam, ilmu, kudrat, iradat dan hayat itu. Maka tersembunyi. Sampailah manusia itu tadi adalah menjadi tuli, menjadi buta, menjadi bodoh. Tidak kenal akan apa yang ada pada dirinya. Lalu mereka mengaku diri mereka lah yang hidup. Lalu mengaku diri mereka lah yang mendirikan salat. Lalu mengaku diri mereka lah yang berusaha menjadi pandai, menjadi pintar sampai mendapat doktor, profesor, media dan sebagainya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.